Ini kisah Dias, seorang anak kecil berusia 5 tahun, terbangun dalam keheningan malam yang gelap. Di sampingnya, tidak ada sosok yang ia kenal. Tidak ada pelukan hangat yang biasanya ia dapatkan dari kedua orang tuanya. Mereka telah pergi, meninggalkan Dias di dunia yang seakan tak mengenal belas kasihan. Kakak tiri perempuannya yang jahat kini menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tapi itu pun hanya sekadar nama. Setiap pagi, sebelum matahari menyinari bumi, Dias sudah harus bangun dan menjalani tugas-tugas berat. Kakaknya memaksa dia membajak ladang, mengurus sapi, dan mengerjakan semua pekerjaan yang bahkan orang dewasa pun mengeluhkannya. Tubuh kecilnya terhuyung-huyung mengangkat beban, sementara hati kecilnya merindukan kedua orang tua yang telah tiada. Setiap malam, Dias tidur di lantai yang kotor tanpa alas, hanya mengenakan celana pendek, kedinginan dan lapar. Tak ada satu suapan makanan pun yang diberikan oleh kakaknya. Malam demi malam, Dias menangis dalam kesendirian, membayangkan bagaimana indahnya hidup bersama orang tua yang mencintainya. Namun tangisannya tidak pernah didengar oleh siapapun. Saat usianya menginjak 10 tahun, orang-orang desa yang melihat penderitaannya mulai merasa tidak tega. Mereka tahu masa depan Dias akan suram jika terus berada di bawah pengasuhan kakaknya. Dengan hati yang penuh belas kasih, mereka membawa Dias ke panti asuhan. Di sana, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dias merasakan kehidupan yang layak. Ia bisa sekolah, belajar mengaji, dan mendapatkan perhatian yang selama ini ia rindukan. Tahun demi tahun berlalu, berkat pendidikan dan kasih sayang yang ia dapatkan di panti asuhan, Dias tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan berbakat. Ia memanfaatkan bakatnya dalam membuat video dan mulai berkarya di YouTube. Siapa sangka, Dias yang dulu dianggap tak memiliki masa depan, kini menjadi seorang YouTuber terkenal. Kekayaannya tidak hanya ia gunakan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu anak-anak di desanya yang tidak mampu. Dias membuka lapangan pekerjaan, memberi mereka kesempatan yang dulu ia tidak miliki. Ia menyadari bahwa penderitaan yang ia alami adalah pelajaran hidup yang membuatnya kuat, dan ia tidak ingin ada anak lain yang mengalami hal yang sama. Pesan moral dalam cerita ini, hidup tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi dengan kekuatan dan tekad, kita bisa mengubah penderitaan menjadi kekuatan. Kasih sayang dan kebaikan hati orang lain bisa menjadi penyelamat bagi mereka yang terpuruk, dan dengan membantu orang lain, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih.